anak-anak kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Angga. Hari ini kita akan belajar bersama. Apakah saja yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Pada subtema 1, organ gerak hewan, dan pembelajarannya kita fokuskan pada pembelajaran 1. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sebelumnya, Pak Angga akan memperkenalkan bagian-bagian pada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kesimpulan, latihan soal-soal, serta pesan moral. Kita awali dengan Pak Angga kenalkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran 1, mengetahui alat gerak hewan dan manusia beserta cara merawat alat gerak manusia. Tujuan pembelajaran 2, menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Sebelum kita mulai materi pelajaran, kita bermain terlebih dahulu, bermain tebak gambar. Gambar apakah ini? Iya, gambar kelinci. Yang Pak Angga tanyakan bukan hewannya, tapi kelinci berpindah tempat menggunakan, iya benar, kelinci berpindah tempat dengan melompat menggunakan kaki. Berikutnya ikan berpindah tempat dari satu tempat lain dibantu dengan alat di tubuhnya, yaitu, iya benar, sirip. Ikan berenang menggunakan sirip. Berikutnya ada gambar apakah? Gambar kuda. Kuda berpindah dari satu tempat ke tempat lain menggunakan, iya benar, menggunakan kaki. Pada umumnya, kuda sering berpindah tempat dengan berlari. Berikutnya ada seorang anak. Seorang anak berpindah tempat menggunakan kaki. Yap, kalian semua benar. Kita lanjut. Anak-anak, ciri-ciri makhluk hidup sesuai tebak gambar sebelumnya adalah bergerak. Ya, kalian semua benar. Ciri-ciri makhluk hidup apabila dikatakan hidup itu salah satunya bergerak. Kalau dia tidak bergerak sama sekali dalam jangka waktu yang lama dan tidak bernafas, maka dikatakan itu bukan makhluk hidup tapi benda mati. Makhluk hidup akan bergerak apabila menerima rangsangan. Rangsangan itu bisa datang dari diri sendiri maupun dari luar diri kita sendiri. Misalnya kalau dari diri kita sendiri, kita punya keinginan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalau dari luar tubuh kita, misalnya kita disuruh atau diminta oleh orang-orang di sekitar kita untuk mengambil benda, untuk pergi ke sana tempat atau tempat lain, itu merupakan salah satu contoh rangsangan. Paham ya? Kita lanjutkan. Kesamaan organ gerak hewan dan manusia. Ternyata hewan dan manusia itu memiliki organ gerak yang sama. Apakah yang sama? Yaitu sama-sama memiliki alat gerak pasif berupa tulang. Ya, contoh tulangnya sama-sama memiliki. Yang kedua, memiliki alat gerak aktif berupa otot. Ya, otot seperti di tangan kalian. Ini contoh gambarnya. Otot itu penampakannya seperti itu. Kita akan belajar lebih dalam tentang tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tulang dalam tubuh makhluk hidup terbentuk dari kalsium atau zat kapur. Tulang dapat bergerak karena digerakkan oleh aktivitas otot di dalam tubuh makhluk hidup. Paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan ya. Kita akan mengenal lebih dalam tentang alat gerak aktif yang kedua, yaitu otot. Alat gerak aktif otot. Apakah otot itu? Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Dalam tubuh makhluk hidup, otot dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Anak-anak mungkin ada yang belum tahu otot lurik itu seperti apa ya, otot polos, otot jantung seperti apa ya. Ini sudah Pak Angga beri contoh. Yang pertama, otot lurik. Otot lurik sebagian besar terdapat pada organ gerak tubuh kita. Yang kedua, otot polos. Otot polos
berada di dalam organ saluran pencernaan di dalam tubuh kita. Misalnya di usus, di lambung, itu yang menggerakkan itu adalah otot polos. Yang ketiga yaitu otot jantung. Karena sudah namanya otot jantung, otomatis otot jantung bekerja di bagian jantung. Paham ya, Nana? Kita lanjutkan. Untuk menjaga kesehatan otot dalam tubuh, rutinlah untuk melakukan olahraga serta makan makanan bergizi banyak mengandung protein. Paham ya? Kita lanjutkan. Mari kita baca bacaan di bawah ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Apakah yang Bangga tanyakan? Berikan pendapatmu, manakah kata atau kalimat yang menunjukkan ide atau gagasan yang membentuk bacaan tersebut? Apakah untuk bisa menemukan ide atau gagasan tersebut, maka kamu harus tahu kata kuncinya. Coba apa kata kuncinya? Iya, kata kuncinya adalah bergerak. Kata kuncinya bergerak. Kalau begitu, ide atau gagasannya adalah ciri-ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Paham ya? Kita lanjutkan. Ide atau gagasan yang mendasari terbentuknya suatu bacaan disebut ide pokok. Fungsi ide pokok yaitu menjadi dasar pengembangan pembuatan paragraf. Cara menentukan ide pokok yaitu dengan membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut dengan ide pokok atau pikiran utama. Paham sampai sini anak-anak? Kita lanjutkan dengan latihan lagi untuk menentukan ide pokok ya. Mari kita baca bacaan di bawah ini. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Apakah ide pokok bacaan tersebut? Untuk mengetahui ide pokok, kalian harus membacanya sekali lagi, boleh lebih dari 2 kali agar lebih paham. Setelah kamu paham, kamu akan mudah menemukan kuncinya, ya. Kunci bacaan. Jika kamu sudah menemukan kunci bacaan, disitulah bisa kamu temukan ide pokok. Tentang apakah itu? Ya, ide pokoknya yaitu tentang tulang merupakan alat gerak pasif. Ya, jadi sebagian besar bacaan tersebut membahas tentang alat gerak pasif. Jadi ide pokoknya yaitu tentang tulang merupakan alat gerak pasif. Paham? Oke. Mari kita tarik kesimpulan pembelajaran kita sebelumnya. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Manusia bergerak mempergunakan kaki untuk berjalan maupun berlari. Burung mempergunakan sayapnya untuk terbang. Kucing mempergunakan kakinya untuk berjalan maupun berlari. Ikan mempergunakan siripnya untuk berenang. Makhluk hidup memiliki 2 alat gerak yaitu alat gerak pasif atau tulang dan alat gerak aktif atau otot. Ide atau gagasan yang mendasari terbentuknya suatu paragraf disebut dengan ide pokok. Paham sampai sini anak-anak? Kita lanjutkan. Kita masuk ke bagian latihan soal-soal. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah apa tadi? Pada pembelajaran sebelumnya? Iya benar, bergerak. Pertanyaan kedua, otot merupakan salah satu alat gerak. Coba diingat-ingat, alat gerak apa tadi? Alat gerak pasif? Apa benar? Oh no, alat gerak aktif. Iya. Yang ketiga, apakah ini menyebabkan otot disebut sebagai alat gerak aktif dalam komponen alat gerak tubuh manusia maupun hewan? Karena otot memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pertanyaan keempat, apakah yang dimaksud dengan ide pokok? Nah, coba diingat-ingat. Ide atau gagasan yang mendasari terbentuknya sebuah paragraf. Jangan lupa anak-anak, setelah latihan ini nanti akan ada link quiz yang akan memberikan evaluasi kepada kalian secara individu.
yang bagian terakhir yaitu Angga akan menyampaikan pesan moral pembelajaran kita hari ini. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tetaplah selalu disiplin untuk hidup yang sehat. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.